Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1621 Apa yang harus kita lakukan? Pemuda berpakaian hitam itu dengan dingin menatap Lin Yun dan Gong Sun Yan. Murid-murid Sekte Suantian di dekatnya menarik artefak suci mereka, yang masing-masing adalah 1000 artefak suci rune. Beberapa artefak suci mencapai ketinggian segudang rune, membuktikan bahwa Sekte Suantian begitu kaya sehingga bahkan seorang murid biasa dari mereka memiliki segudang artefak suci rune. Ini tidak terbayangkan di sekte lain. Adapun pemuda berpakaian hitam itu, Zhao Sun, aura yang dia pancarkan bahkan lebih menakutkan. Dia mengembangkan kanvas langit mendalam dan mencapai tahap tinggi di matahari surgawi yang lebih rendah. Bahkan tanpa menggunakan artefak sucinya, aura yang dia pancarkan jauh melebihi murid-murid lainnya. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kata Zhao Sun, menatap Lin Yun dengan acuh tak acuh. Zhao Sun, peringkat 10 besar di peringkat dalam Sekte Suantian. Lin Yun merenung sejenak, mengingat informasi tentang Zhao Sun. Dia berkata, kamu benar. Aku tidak boleh pergi karena kepalamu sangat berharga. Mendengar itu, Zhao Sun tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Hahaha, membunuhku. Dengan kemampuanmu yang lemah itu. Atau kau akan memanggil Sein Pedang Bercahaya. Jangan berpikir bahwa tidak ada yang berani melakukan apapun padamu hanya karena kau adalah murid Sein Pedang Bercahaya. Tidak ada yang peduli tentang itu di medan perang tandus kuno. Zhao Sun tertawa, mengaum, hari ini, aku akan membunuh murid Master Pedang Yao Guang. Murid-murid Sekte Suantian yang lain tertawa karena adegan ini benar-benar lucu. Lin Yun benar-benar tidak tahu posisinya saat ini. Semua orang dari Sekte Suantian sedang mencarinya, dan mereka awalnya mengira Lin Yun akan bersembunyi di suatu tempat untuk berkultivasi. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu sombong untuk mendatangi mereka dan bahkan menyatakan bahwa dia akan mengambil kepala kakak senior Zhao. Apa yang lucu? Lin Yun bertanya dengan acuh tak acuh. Murid-murid dari Sekte Suantian pada awalnya tidak merasa terganggu, tapi mereka segera menemukan sesuatu yang tidak beres. Aura naga samar dipancarkan dari Lin Yun. Saat darah Lin Yun mulai mendidih, dia seperti naga suci saat dia perlahan membuka matanya. Menyapu pandangannya, semua orang dari Sekte Suantian merasa tercekik, dan wajah mereka menjadi jelek. Apa yang terjadi? Tangan murid-murid dari Sekte Suantian mulai bergetar. Lin Yun hanya berada di alam nadi naga denyut nadi ketiga, jadi mengapa dia mengeluarkan perasaan bahwa dia bahkan lebih menakutkan daripada kakak senior Zhao? Dia hanya memasang tampang yang kuat. Bunuh dia. Zhao Sun berkata dengan dingin, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lin Yun. Gong Sun Yan panik. Mendekatlah padaku. Turunkan kepalamu dan tutup matamu. Kata Lin Yun. Kata-katanya membingungkan Gong Sun Yan, tapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan dan menundukkan kepalanya sebelum menutup matanya. Saat dia menjatuhkan tangannya, Lin Yun mulai membentuk segel, dan aura naganya mulai berlipat ganda. Dalam sepersekian detik, aura naga telah berlipat ganda 20 kali lipat. Dia telah menggunakan segel naga biru, segel naga emas, segel naga perak, dan segel naga berdaulat. Dengan 3 segel ilahi yang memberdayakan segel naga berdaulat, kekuatannya berlipat ganda 20 kali lipat, dan segel kuno dengan cepat terbentuk di telapak tangan Lin Yun. Murid-murid Sekte Suantian yang terbang di atas terkejut dan meledak menjadi kabut darah ketika mereka menerima serangan itu secara langsung. Saat mereka meledak seperti kembang api, cahaya segel naga berdaulat menyelimuti setiap sudut dalam radius 10 mil. Artefak-artefak suci jatuh ke tanah, pemiliknya mati. Bagaimana ini mungkin? Wajah Zhao Sun berubah, dan rahangnya hampir jatuh. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan Lin Yun, jadi dia membiarkan murid-murid yang lain menyelidikinya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka bahkan tidak akan mampu bertahan satu ronde. Mereka bahkan mati sebelum mereka bisa memanggil konstelasi mereka. Bahkan sebelum dia sempat merenungkannya, Zhao Sun dengan cepat mengeksekusi matahari surgawi yang lebih rendah. Ini adalah alasan mengapa dia bisa menekan Gong Sun Yan sebelumnya. Saat matahari terbit dari telapak tangannya, cahaya matahari dan cahaya anjing laut naga berbenturan dalam radius 10 mil. Saat berikutnya, segel naga berdaulat Lin Yun dan matahari surgawi yang lebih rendah dari Zhao Sun bertabrakan. Detik berikutnya, raungan dahsyat bergema yang menembus matahari.
Saat aura Lin Yun menyapu keluar, cahaya anjing laut naga menyelimuti sekelilingnya. Ini mengejutkan Zhao Sun, dan dia memuntahkan seteguk darah. Detik berikutnya, Lin Yun sudah muncul di hadapannya. Zhao Sun dengan cepat memanggil konstelasinya tetapi hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menghadapi Lin Yun karena dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan artefak sucinya. Dia dengan cepat menuangkan asal naganya ke dalam pelukannya. Bahkan jika dia hanya melakukannya dengan tergesa-gesa, asal naga yang ada di lengannya sangat menakutkan dengan kultivasinya di alam denyut naga pulsa keempat. Tapi ketika serangannya mendarat di Lin Yun, itu hanya menyebabkan fluktuasi yang samar. Pukulannya bahkan gagal untuk menghancurkan rune naga di permukaan tubuh Lin Yun. Dengan kata lain, dia bahkan gagal melukai sehelai rambut pun pada Lin Yun. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Sun langsung pingsan. Dia tercengang, dan pikirannya menjadi kosong. Dengan kekuatan yang tak terduga, bahkan 3 teratas di peringkat dalam Sekte Suantian tidak akan kalah dengannya. Tapi mereka pasti tidak begitu menakutkan ketika mereka berada di alam pulsa naga ketiga. Fisikmu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Zhao Sun bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap Lin Yun dengan tidak percaya. Apakah perlu saya jelaskan padamu? Lin Yun dengan dingin menjawab. Dia sangat menderita untuk mendapatkan tulang naga biru dan menyempurnakan seni suci naga biru miliknya. Jadi bagaimana mungkin rune naganya bisa dihancurkan oleh seseorang yang hanya berada di peringkat 10 besar di peringkat dalam Sekte Suantian? Tiba-tiba, Lin Yun mendorong telapak tangannya ke depan. Auranya mulai naik ketika dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Semua tanda naga di tubuhnya terbang keluar, membentuk naga besar. Ini mungkin tampak seperti telapak tangan biasa, tapi lengannya benar-benar menyatu dengan naga suci. Menerima serangannya secara langsung, baju besi Zhao Sun mulai hancur, dan gelombang kejut yang menakutkan menyapu. Organ dalam tubuhnya mulai pecah, dan dia akan mati sekarang jika Lin Yun tidak memperlakukannya dengan baik. Saat Zhao Sun berlutut di depan Lin Yun, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun. Ketika Gong Sun Yan membuka matanya dan melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercengang. Apa yang baru saja dia lihat? Seorang jenius dalam 10 besar di peringkat dalam Sekte Suantian bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun melawan Lin Yun dan berlutut di depan yang terakhir. Adapun di sekitarnya, hanya ada artefak suci individu dan genangan darah. Murid-murid Sekte Suantian yang lain telah mati, dan pemandangan ini membuat mata Gong Sun Yan melotot. Dia hanya memejamkan mata untuk 1 atau 2 tarikan napas, dan situasinya benar-benar berubah ketika dia membukanya. Gong Sun Yan, di mana kakak senior dan yang lainnya? Lin Yun bertanya. Mereka ada di lembah salju rasi bintang suci. Kata Gong Sun Yan setelah sadar. Lembah salju rasi bintang suci. Lin Yun bertanya dengan alis berkerut. Lembah itu tidak memiliki nama, tapi kami menemukan rasi bintang suci dari kultivator kuno. Jadi itu disebut lembah salju rasi bintang sekarang. Yan Kong telah memimpin 8 sekte besar untuk menutup lembah itu. Selain itu, banyak orang yang mencoba menyelinap masuk ke dalam untuk mendapatkan rasi bintang suci di lembah itu. Kata Gong Sun Yan. Apakah Anda tahu di mana itu? Aku tahu. Gong Sun Yan berkata dengan cepat dengan matanya menyala. Bawa aku ke sana. Oke. Gong Sun Yan berkata dengan kegembiraan dan api berkobar di pupil matanya. Dia sebelumnya tidak ingin membawa Lin Yun karena musuhnya terlalu kuat, dan Yan Kong sendiri yang bisa menekan murid-murid suci yang lain. Tanpa Guru Wo Chen atau Ye Qingxuan, Lin Yun akan menghadapi kematian jika dia pergi ke sana. Tapi sekarang berbeda karena kekuatan Lin Yun jauh melebihi imajinasinya, belum lagi Lin Yun bahkan tidak menghunus pedangnya, hanya menggunakan teknik pemurnian tubuhnya untuk menekan Zhao Sun. Lin Yun, cepat selamatkan Zhao Yan dan yang lainnya. Mereka terlalu menyedihkan, kata Gong Sun Yan. Tenang dan ceritakan padaku perlahan. Ada apa? Lin Yun bertanya saat dia menenangkan diri. Oke. Jadi, setelah mendengar apa yang dikatakan Gong Sun Yan, mata Lin Yun berkedip-kedip dan jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Menurut Gong Sun Yan, Sekte Pedang mengalami serangan diam-diam saat Ye Ziling dan Mu Sueqin pergi untuk memeriksa rasi bintang suci. Orang yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Mereka adalah sekte besar yang tunduk pada Sekte Suantian, mengejutkan Sekte Pedang. Mereka beruntung karena Sekte Pedang telah menyiapkan susunan spiritual sebelumnya. Selain bantuan Zhao Yan, mereka hampir tidak bisa bertahan sampai saat ini. Zhao Yan. Ya, saudara Zhao bisa menghadapi murid kepala sekte besar setelah melatih teknik pedangmu. Tapi itu menjadi masalah setelah Yan Kong bergerak. Sekarang setelah saya pikir-pikir,
Saudara Zhao dengan sengaja memaksa Yan Kong untuk bergerak dan menciptakan kesempatan bagi saya untuk melarikan diri. Gongsun Yan berkata dengan nada kesal. Kalau tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri dengan orang itu. Haha. Sementara wajah Zhao Sun berlumuran darah, dan dia tertawa dengan jahat, dasar sampah. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri sendiri? Jika kakak senior tidak mau bersikap lunak pada kalian, tak satu pun dari kalian yang bisa melarikan diri. Hahaha. Lin Yun, jangan meringkuk jika kau punya nyali. Kakak seniorku, membiarkan orang ini keluar untuk memberitahumu bahwa sekte pedang dalam bahaya. Wajah Gongsun Yan berubah, dan dengan cepat melangkah maju untuk memberikan beberapa tamparan pada Zhao Sun. Tamparan itu membuat Zhao Sun tercengang, dan dia mengamuk, dasar sampah. Aku bisa menekanmu hanya dengan satu tangan, tapi kau berani menamparku. Dia tidak tahu tentang temperamen Gongsun Yan. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Gongsun Yan memberinya beberapa tamparan lagi. Gongsun Yan menatap Lin Yun dan bertanya, Lin Yun, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Dia masih begitu keras kepala setelah berlutut di tanah. Hahaha, Lin Yun, bunuh aku. Ekspresi Zhao Sun menjadi fanatik. Penguasa suci langit yang mendalam, tak terkalahkan di tanah tandus kuno. Sekte pedang cepat atau lambat akan dihancurkan, dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya, tidak peduli bagaimana kamu mencoba, bahkan jika kamu membunuhku. Kamu sedang merayu kematian. Gongsun Yan ingin segera membunuhnya. Tapi Lin Yun tiba-tiba menghentikannya sebelum menoleh ke Zhao Sun, berhenti. Kau bilang Yan Kong menungguku. Itu benar. Zhao Sun mencibir. Kakak senior Qin mengatakan bahwa semua orang di sekte pedang akan mati, termasuk murid dari Master Pedang Yao Guang. Jika kakak Yan tidak membawa kepalamu, kakak Qin akan mengambil kepalanya. Mata Lin Yun bersinar dingin karena Qin Tian adalah anggota lain dari klan Dewa Neter. Haha, jangan meringkuk. Zhao Sun mencibir, dan tatapannya ganas. Hal ini membuat Gongsun Yan sangat marah karena Zhao Sun masih memprovokasi Lin Yun bahkan setelah datang sejauh ini. Lin Yun, kata-katanya memang masuk akal. Hahaha. Lin Yun, aku tidak takut untuk mengatakannya dengan jujur. Penguasa langit yang mendalam ingin menggunakan kepalamu untuk membuat Master Pedang Yao Guang mati sebelum masa hidupnya berakhir. Sebaiknya kau bersembunyi, atau kesengsaraan kematian tuanmu mungkin akan datang lebih dulu begitu dia tahu kau mati di padang tandus kuno. Mata Zhao Sun bersinar dengan ejekan, dan dia mencibir, tapi jika kamu tidak pergi, semua orang dari sekte pedang akan mati karenamu. Kamu banyak bicara, kata Lin Yun, menatap Zhao Sun. Apa aku tidak salah? Zhao Sun perlahan berdiri dan melanjutkan, penguasa suci langit yang mendalam, tak terkalahkan di tandus kuno. Dia akan mendominasi seluruh domain tandus kuno cepat atau lambat. Siapa yang mengizinkanmu berdiri? Kata Lin Yun, berbalik untuk melihat Zhao Sun, dan tatapan ini saja sudah cukup untuk membuat kaki Zhao Sun bergetar. Melambaikan tangannya, Lin Yun membuat lubang di dada Zhao Sun. Ketika hati Zhao Sun hancur, dia langsung kehilangan nyawanya. Lin Yun awalnya ingin mengampuni nyawa Zhao Sun dan melihat apakah dia masih memiliki nilai yang tersisa, tapi Zhao Sun mulai gelisah. Kematian Zhao Sun yang tiba-tiba membuat Gongsun Yan tercengang. Pimpin jalannya, kata Lin Yun. Gongsun Yan tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi jelas bahwa kata-kata Zhao Sun sangat mempengaruhi Lin Yun. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah yang dikatakan orang itu benar? Gongsun Yan bertanya dengan nada prihatin. Apalagi, bunuh mereka semua, kata Lin Yun, dan kata-katanya membuat Gongsun Yan terkejut. Bab 1622 Aku di sini untuk membunuh. 1. Pimpin jalannya, kata Lin Yun, mengeksekusi seni mengejar matahari ilahi dan melayang ke langit bersama Gongsun Yan. Saat angin kencang bertiup, mereka dengan cepat menuju ke lembah salju rasi bintang suci. Lin Yun, apa kau serius dengan ini? Gongsun Yan bertanya setelah hening yang lama. Apa lagi? Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Saya menghabiskan waktu yang tak terbayangkan untuk mencapai yang terbaik yang saya bisa dalam teknik gerakan, teknik pedang, teknik tinju, dan fisik saya hanya agar saya tidak perlu menyedotnya ketika orang lain memprovokasi saya. Di lembah salju rasi bintang suci, Ye Ziling berada di pohon yang menjulang tinggi, menyempurnakan rasi bintang suci, sementara Mu Suekin dan Zhao Yan memimpin murid-murid sekte pedang untuk menjaga lembah. Di luar lembah, ada sekelompok orang berkumpul bersama. Mereka semua berasal dari 8 sekte besar, hanya yang kedua dari sekte yang kuat, dan mereka menyerang lembah ini di bawah kepemimpinan sekte Suantian. Lembah itu diselimuti badai salju dengan cipratan darah dan pedang bergetar.
Murid-murid Sekte Pedang menangkis serangan sekte-sekte besar di bawah lapisan-lapisan susunan. Di tengah-tengah susunan itu ada bola api merah yang tampak seperti matahari yang cerah. Dengan kekuatan cahaya merah, semua orang yang menyerbu dikirim terbang kembali. Tapi murid kepala sekte besar tidak terburu-buru dan berkumpul di sekitar Yan Kong. Sebagai kepala murid dari sekte besar masing-masing, artefak suci mereka sebanding dengan 20.000 artefak suci rune, dan beberapa bahkan memiliki artefak suci kemuliaan. Di langit, ada berbagai fenomena, seperti naga api yang mengaum, petir biru yang bergemuruh, burung phoenix yang membumbung tinggi ke langit, sungai darah perak, dan bahkan binatang iblis yang menakutkan. Artefak suci menciptakan semua fenomena ini, dan skala besar seperti itu jarang terjadi di medan perang tandus kuno. Sekte Pedang terjebak. Ini aneh. Mengapa Sekte Suantian terburu-buru menangani Sekte Pedang ketika Istana Suci belum muncul? Apa yang membuatmu penasaran? Sekte-sekte besar sudah tunduk pada Sekte Suantian, jadi akan aneh jika Sekte Suantian tidak menggunakannya. Formasi ini sedikit menakutkan. Kekuatan penuh sekte besar ada di sini, dan Yan Kong juga ada di sini. Tidak ada sekte yang kuat yang bisa menghadapi mereka secara langsung. Belum lagi saya dengar Gur Wochen dan Ye Qingxuan tidak ada. Para penonton terkejut saat melihat adegan ini. Kakak senior Yan, mengapa Lin Yun belum muncul? Gur Wochen dan Ye Qingxuan juga tidak ada. Apakah kita masih akan menunggu? Tanya kepala murid sekte King Lei, Yu Ze. Murid-murid utama lainnya adalah campuran pria dan wanita, dan mereka mengalihkan perhatian mereka ketika mereka mendengar apa yang ditanyakan Yu Ze. Berbalik untuk melihat sekilas, Yan Kong berkata, sepertinya anak nakal itu tidak akan muncul. Kalau begitu, ayo kita akhiri permainan ini dengan cepat. Jika kita tidak bergerak sekarang, siapa yang tahu apakah akan ada perubahan situasi setelah Sekte Pedang menyempurnakan konstelasi penguasa. Hahaha, kakak senior Yan, kau terlalu rendah hati. Dengan adanya kamu di sekitar, kejadian apa yang bisa terjadi? Rasi bintang suci sudah ada di sakumu. Seseorang segera menyanjung Yan Kong. Yan Kong tertawa ketika mendengar itu, dan dia merasa puas ketika mendengar kata-kata itu. Saat cahaya dingin melintas di pupil matanya, dia memerintahkan, akhiri permainan menyedihkan ini. Jika ada yang berani ikut campur, anggap saja mereka anggota Sekte Pedang dan bunuh mereka. Setengah hari kemudian, sinar emas melesat melintasi langit dan tiba di depan pegunungan bersalju. Ketika Lin Yun dan Gong Sun Yan mendarat di puncak gunung, Gong Sun Yan segera memberitahu Lin Yun, inilah tempatnya. Tempat ini tertutup badai salju, dan rasi bintang suci berada di pusat lembah. Tempat itu ditutupi dengan bunga-bunga yang bermekaran, dipenuhi dengan vitalitas yang tak terbatas. Mereka bisa mencium bau darah yang samar, yang membuat wajah Gong Sun Yan berubah. Ini karena bau darah terlalu jelas, bahkan dari jarak yang begitu jauh. Ini berarti bahwa Sekte Suantian mungkin memulai pembantaian. Mereka sudah bergerak. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin, dan aura pembunuh yang menakutkan menyapu darinya. Dibandingkan dengan ketika dia baru saja memasuki medan perang tandus kuno, Lin Yun telah mengalami transformasi drastis setelah mencapai alam pulsa naga ketiga. Vitalitas dan teknik bela dirinya juga telah mengalami transformasi, terutama peningkatan eksplosif dalam vitalitasnya. Hal ini semakin memperkuat tulang naga biru dan tinju naga berdaulatnya. Bajingan itu, kata Gong Sun Yan, gemetar karena kemarahan yang dia rasakan. Apakah kita akan membantai mereka? Gong Sun Yan sangat marah, dan dia juga takut. Bagaimanapun, 8 sekte besar ada di sana, termasuk Yan Kong. Para kultivator di alam pulsa naga keempat terlihat di mana-mana, dan jumlah ahli jauh melebihi imajinasinya. Aku di sini untuk membunuh. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Sekte Pedang adalah garis bawah Lin Yun, dan dia akan membunuh siapapun yang berani menyentuh garis bawahnya. Karena mereka sudah jatuh, tidak perlu bagi mereka untuk terus menahannya, dan dia juga bisa membalas dendam atas apa yang terjadi 18 tahun yang lalu. Melangkah maju, langkah kaki Lin Yun mungkin tampak lambat, tapi Gong Sun Yan bahkan tidak bisa mengejarnya, bahkan ketika dia mendorong teknik gerakannya sampai batasnya. Tiba-tiba, Lin Yun merasakan hawa dingin menyapanya, dan ini membuat Lin Yun menghentikan langkahnya. Di pintu masuk lembah salju rasi bintang suci, ada banyak murid di sana, dan 2 orang berlutut di tanah. Ketika Gong Sun Yan mengangkat kepalanya, dia langsung tercengang karena mereka berdua adalah Jin Xuanyi dan Ji Suxuan. Mereka dulunya adalah bintang kembar peringkat bumi, tetapi mereka sekarang berlumuran darah, berlutut di tanah. Mengambil satu langkah keluar, Lin Yun langsung tiba di depan pintu masuk lembah.
Berhenti. Kakak senior Yan mendapat perintah untuk membunuh siapapun yang berani mendekat. Mereka yang menjaga pintu masuk lembah berteriak. Wajah mereka dingin, dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Lin Yun. Kakak senior Yan yang mana? Lin Yun bertanya. Omong kosong. Apakah ada kakak senior Yan yang lain di medan perang tandus kuno? Aku tentu saja berbicara tentang murid penguasa suci langit yang mendalam, peringkat ketiga di peringkat dalam sekte Suantian, kakak senior Yan Kong. Mata mereka berkilat dengan ejekan dan kekesalan saat mereka menatap Lin Yun. Bab 1623 Aku datang untuk membunuh. 2. Ketika Jisuksuan dan Jin Suanyi berlutut di tanah, mendengar suara yang tidak asing itu, mereka berdua mengangkat kepala. Saudara junior Lin. Mata mereka bersinar ketika mereka melihat Lin Yun, tetapi mereka segera mendesak tanpa daya, adik laki-laki Lin, cepat kabur. Lin Yun. Mereka yang menjaga pintu masuk lembah memiliki perubahan di wajah mereka ketika mereka melihat Lin Yun, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat yang sama, seseorang berteriak, cepat. Beritahu kakak-kakak senior bahwa murid Master Pedang Yao Guang sudah tiba. Kalian pikir kalian bisa lari? Lin Yun mengangkat kepalanya dan matahari dan bulan berputar di dalam pupil matanya, mengeksekusi mata naga ilahi. Ketika aura naga dewa yang lebih menakutkan meledak dari Lin Yun, tekanan yang dipancarkan dari pupil matanya menjadi sangat besar. Dua orang yang mundur selangkah terbunuh bahkan sebelum mereka bisa menoleh. Pada saat berikutnya, Lin Yun dengan cepat mulai bergerak melalui wilayah ini, mengangkat tangannya untuk mendorong telapak tangan. Saat dia mengangkat telapak tangannya, Lin Yun mengaktifkan tulang naga biru miliknya, menuangkan semua rune naganya ke telapak tangannya, tampak seperti naga dewa yang hidup kembali. Di bawah cakar itu, siapapun yang bersentuhan dengannya langsung mati. Melihat pemandangan ini, Gong Sun Yan menarik napas dalam-dalam dan bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa. Apa yang diperoleh Lin Yun di medan perang tandus kuno untuk menjadi begitu kuat? Ini terlalu menakutkan. Di masa lalu, dia tahu Lin Yun memiliki fisik yang kuat, tapi dia tidak pernah menyangka Lin Yun menjadi begitu menakutkan. Setelah mencapai alam nadi naga pulsa ketiga, dia tampak seperti telah mengalami transformasi drastis. Vitalitas yang dia keluarkan bahkan lebih menakutkan daripada naga sejati. Dalam sekejap mata, Lin Yun kembali ke posisi semula dan membantu Jin Suanyi dan Jisuksuan berdiri, meninggalkan beberapa mayat di tanah dengan lubang di dada mereka. Seperti yang dia katakan, dia ada di sini untuk membunuh hari ini. Sekte pedang adalah tujuan utamanya. Sebagai murid dari Master Pedang Yao Guang, Lin Yun tentu saja tidak akan menerima hal ini begitu saja. Setelah menyelamatkan Jin Suanyi dan Jisuksuan, Lin Yun melanjutkan perjalanan. Dia mengetahui dari mereka berdua bahwa Mu Suekin dan yang lainnya telah mundur ke tempat rasi bintang suci berada untuk melakukan perlawanan terakhir. Ye Ziling sedang memurnikan rasi bintang suci, dan semua orang di sekte pedang melindunginya. Ayo kita pergi. Lin Yun terus maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat Jin Suanyi, Jisuksuan, dan Gong Sun Yan merasakan jantung mereka berdegup kencang. Mereka dalam hati terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan Lin Yun. Lin Yun. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok 4 orang itu untuk berlari ke titik lain. Murid-murid dari Sekte Binatang Buas sedang menjaga persimpangan ini dan tercengang sejenak sebelum mereka segera mengenali Lin Yun. Hahaha. Cepat, beritahu kakak senior dan yang lain bahwa Lin Yun ada di sini. Murid Master Pedang Yao Guang ada di sini. Hahaha. Dia datang di saat yang tepat. Kakak Yan pasti akan bersuka cita setelah mendengar berita ini. Mereka tertegun sejenak sebelum mereka tertawa, dan pupil mata mereka bersinar, bertanya-tanya apakah mereka ingin menangkap Lin Yun sekarang. Bagaimanapun, tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi kontribusi besar jika mereka berhasil menangkap Lin Yun. Mati. Tapi sebelum mereka bisa membuat keputusan, vitalitas Lin Yun melonjak, dan sebuah retakan muncul di tanah di bawah kakinya. Ketika dia menerjang maju, dia mendorong seni mengejar matahari ilahi sampai ke batasnya, meninggalkan begitu banyak riak samar di sekelilingnya sehingga orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas, bahkan bayangannya. Rambut hitamnya berkibar dengan keras, membuatnya terlihat seperti dewa kematian yang merangkak keluar dari neraka. Mengaktifkan tulang naga biru, raungan dahsyat bergema di dalam tubuhnya, yang memanggil badai dahsyat saat aura naganya menyatu dengan sinar pedangnya. Murid-murid yang menjaga persimpangan berseru dan dengan cepat mengambil artefak suci mereka sebelum menyerbu ke arah Lin Yun. Saat percikan api beterbangan, tidak ada satupun artefak suci yang berhasil melukai Lin Yun.
Sebaliknya, goresan muncul pada artefak suci mereka ketika mereka mendarat di Lin Yun. Tubuhnya bahkan lebih tangguh dari artefak suci. Bagaimana mungkin? Orang ini benar-benar monster. Tunggu, apa itu rune ungu emas? Semua orang membelalakkan mata mereka dengan tidak percaya ketika mereka melihat Lin Yun. Mati. Lin Yun meraung dan berlari, memulai pembantaian tanpa ada yang mampu menahan serangan darinya. Dia telah mendorong seni naga suci Azure dan Blue Dragon Bone hingga batasnya, bersama dengan sutra pedang langit ilahi, membuat pupil matanya menjadi hitam. Dengan fisik yang kuat, di samping energi bawah sadarnya pada tahap ke-6 puncak, tidak ada orang jenius biasa yang bisa menahan serangan darinya. Kematian bagi siapa saja yang berani menghalangi jalanku. Lin Yun maju, membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Setelah dia memulai pembantaian, dia tidak lagi memiliki simpati di dalam hatinya, menunjukkan efisiensi yang menakutkan dalam membunuh. Lin Yun ada di sini. Hati-hati, Lin Yun ada di sini. Setengah jam kemudian, berita kemunculan Lin Yun menyebar dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya membumbung ke langit. Ketika mereka melihat Lin Yun, mereka bisa melihat darah yang tampak seperti sungai panjang memanjang dari belakang Lin Yun yang menonjol di salju putih. Melihat Lin Yun lagi, semua orang merasa takut dan terkejut karena semua murid yang bertanggung jawab menjaga persimpangan sudah mati, tanpa ada yang selamat. Lin Yun, kau sedang mendekati kematian. Beraninya kau bunuh dia. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari pegunungan yang berada di alam pulsa naga keempat. Tidak terkecuali bahwa mereka adalah para jenius dari generasi emas, dan ada banyak dari mereka. Pemandangan ini membuat wajah Jin Xuanyi, Jisuk Xuan, dan Gong Sun Yan memucat karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Dengan perkiraan kasar, setidaknya ada 30 orang aneh di alam pulsa naga keempat. Aku sudah bilang, kematian bagi siapa saja yang berani menghalangi jalanku. Mata Lin Yun bersinar dingin tanpa menunjukkan tanda-tanda meringkuk. Saat Jin Xuanyi, Jisuk Xuan, dan Gong Sun Yan tercengang, Lin Yun melayang ke langit dengan naga biru yang menyatu dengan aura pedangnya. Detik berikutnya, niat membunuh yang tak terbatas meledak darinya seperti badai yang dahsyat. Bab 1624 murid Master Pedang Yao Guang, Lin Yun, ada di sini. Saat niat membunuh yang tak terbatas meledak dari Lin Yun, itu langsung mewarnai seluruh langit menjadi merah. Pupil mata Lin Yun juga memerah, dan hawa dingin di pupil matanya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah membunuh lebih dari 10.000 orang sejak dia mulai berkultivasi, dan entah berapa banyak orang yang dia bunuh di jalan surgawi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia tidak memiliki amarah? Kembali ke jalan surgawi, dia disebut iblis. Hari ini, iblis akan kembali. Niat membunuhnya yang deras langsung menarik perhatian banyak orang, dan mereka terkejut saat melihat Lin Yun. Pada saat ini, Lin Yun mengeluarkan perasaan bahwa dia adalah dewa iblis yang merangkak keluar dari neraka. Ketika para jenius generasi emas sekte besar memandang Lin Yun, mereka semua merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Apa yang terjadi? Mengapa orang itu mengeluarkan perasaan aneh, dan tanganku benar-benar gemetar? Tenanglah. Orang ini hanya orang yang sudah mati. Kakak-kakak senior kita belum datang, dan kita memiliki kakak senior Yan Kong di sekitar sini. Tidak perlu takut padanya, bahkan jika dia adalah murid dari Master Pedang Yao Guang. Itu benar. Jadi bagaimana jika dia adalah murid Master Pedang Yao Guang? Semua orang segera menenangkan ketakutan mereka. Mereka semua adalah jenius alam nadi naga pulsa keempat, melepaskan asal naga mereka dan memanggil rasi bintang mereka. Fenomena yang mereka ciptakan sangat mengejutkan, dan skala seperti itu jarang terjadi di medan perang tandus kuno. Dengan sebuah pemikiran, Lin Yun mendorong sutra pedang langit ilahi hingga batasnya. Bunga neter di tubuhnya mekar dengan 48 kelopak, dan pedang di kuncup bunga itu memancarkan energi dasar yang gelap gulita. Kelopak bunga terbang keluar dari tubuhnya di detik berikutnya dan bercampur dengan badai salju di sekitarnya. Berdiri jauh di dalam kelopak bunga, Lin Yun tampak anggun meskipun niat membunuh yang dia lepaskan, mengeluarkan aura yang berbeda namun rumit. Menyerang maju, Lin Yun melepaskan niat pedang langit yang memuncak dan memulai pembantaian. Secara bersamaan, dia menuangkan rune naganya ke tangannya. Di bawah pemberdayaan niat pedang langit dan energi bawahnya, rune naga memancarkan cahaya merah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat raungan naga bergema dalam badai salju, berbagai serangan secara signifikan terkikis bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Ketika serangan-serangan itu mendarat padanya, itu hanya menyebabkan riak samar pada rune naga. Adapun serangannya, tinjunya seperti pedang yang membelah angkasa.
Bersamaan dengan serangkaian ledakan, orang-orang mulai berjatuhan dari langit seperti layang-layang yang putus saat mereka memuntahkan darah. Tidak butuh waktu lama sampai jumlah orang di langit berkurang setengahnya. Di bawah 48 lapis kelopak bunga, Lin Yun menjentikkan jarinya dan melepaskan sinar pedang hitam pekat, menusuk dada mereka yang jatuh sebelum mereka bisa bangun. Seperti itu, sinar pedang hitam itu seperti tombak yang menancapkan lebih banyak orang ke tanah. Tidak, tidak, tidak. Beberapa orang meraung, dan jeritan yang menyedihkan bisa terdengar. Mereka merasa ngeri saat mengetahui bahwa asal-usul naga dan vitalitas mereka sedang dilahap oleh sinar pedang hitam yang menembus dada mereka, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka terluka parah, pada awalnya, dan mereka hanya bisa menyaksikan vitalitas mereka dengan cepat merembes dari mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka yang ditembus oleh sinar pedang hitam untuk berubah menjadi mayat yang mengering. Saat Lin Yun mengaum, tulang naga biru bersinar lagi, dengan rune naga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Melayang di langit, pupil mata Lin Yun dipenuhi dengan niat membunuh saat sinar pedang bersinar, membuatnya terlihat seperti dewa. Sekelilingnya segera menjadi sunyi, dan hanya teriakan badai salju yang bisa terdengar. Pupil mata Lin Yun menjadi merah, dipenuhi dengan niat membunuh yang membuat wajah tampannya menjadi menyeramkan. Cepat, lari. Orang gila ini. Cepat, pergi. Pergi dan undang kakak senior ke sini. Mereka yang tersisa benar-benar tercengang dan gemetar saat melihat pemandangan ini. Mereka telah melihat orang yang kejam tapi belum pernah melihat seseorang sekejam Lin Yun. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang yang tersisa untuk menjadi sangat ketakutan oleh Lin Yun. Murid Master Pedang Yao Guang, Lin Yun, ada di sini. Siapa yang berani melawanku? Lin Yun meraung, dan suaranya bahkan lebih menakutkan daripada raungan binatang iblis, menembus badai salju. Saat dia berteriak, dia meledakkan kepala murid gerbang binatang Myriad. Murid Master Pedang Yao Guang, Lin Yun, ada di sini. Lin Yun meraung dan darah seorang murid perempuan dari Sekte Phoenix Api berceceran di wajah Lin Yun dari lubang besar di dadanya. Murid Master Pedang Yao Guang, Lin Yun, ada di sini. Siapa yang berani melawanku? Lin Yun akan mengaum setiap kali dia membunuh seseorang, dan niat membunuhnya terus terakumulasi, langsung mencapai ketinggian yang menakutkan. Cahaya merah mulai berkumpul di sekelilingnya yang melesat ke langit, menembus awan iblis. Adegan ini membuat Jin Xuanyi, Jisuk Xuan, dan Gong Sun Yan merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Lin Yun berencana untuk menyapu bersih, membunuh semua orang yang menghalanginya sendirian? Ini terlalu sulit dipercaya, dan mereka melebarkan mulut mereka karena tidak percaya. Ini sama sekali berbeda dengan apa yang mereka ketahui tentang Lin Yun. Dia mungkin orang yang tegas, dari kesan mereka terhadapnya, tapi dia tidak akan mengambil nyawa tak berdosa lainnya, apalagi menjadi gila seperti ini. Adik laki-laki telah kehilangan akal sehatnya. Jin Xuanyi berkata dengan menyakitkan. Tapi Gong Sun Yan memasang ekspresi serius dan berkata, kehilangannya. Tidak, dia mencoba menarik semua orang yang berada jauh di dalam lembah. Semakin besar keributan yang dia ciptakan, semakin aman Ye Ziling dan yang lainnya. Jin Xuanyi dan Jisuk Xuan sama-sama terkejut, tetapi mereka segera sadar karena memang itulah yang terjadi. Sambil menghela nafas, Jisuk Xuan berkata, tapi ini berarti saudara muda Lin harus menanggung banyak nyawa di pundaknya. Gong Sun Yan membuka mulutnya, tetapi dia akhirnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yun adalah murid dari Master Pedang Yao Guang, jadi siapa yang akan memikul tanggung jawab jika bukan dia? Sebelum memasuki medan perang tandus kuno, Lin Yun mungkin berencana untuk menyelesaikan bahaya Sekte Pedang sendirian dengan pedangnya dan bertekad untuk tidak membiarkan apa yang terjadi 2 dekade yang lalu terjadi kembali. Ayo cepat pergi dan selamatkan sesama murid. Jangan biarkan usaha Lin Yun sia-sia. Kata Gong Sun Yan, mempercepat langkahnya. Saat Jin Xuanyi dan Jisuk Xuan bertukar pandang, mereka dengan cepat mengejar Gong Sun Yan. Mereka yakin pasti ada orang yang selamat, dan usaha Lin Yun tidak akan sia-sia, bahkan jika mereka hanya bisa menyelamatkan satu orang. Murid Master Pedang Yao Guang, Lin Yun, ada di sini. Siapa yang berani melawanku? Raungan lain bergema saat Lin Yun membunuh orang terakhir. Berdiri di puncak gunung, tatapan Lin Yun menembus pegunungan dan jatuh ke pohon kuno yang menjulang tinggi. Pohon kuno itu begitu tinggi hingga menembus langit, dan seekor naga putih samar-samar terlihat di bawah kepingan salju. Wajah Lin Yun berubah, dan dia mengepalkan tinjunya karena itu adalah Ye Ziling. Itu adalah putri kakak senior Jian, dan dia samar-samar bisa mendengar senjata beradu di bawah pohon.
Saat itu, sesosok tubuh membumbung tinggi ke langit dan cibiran yang mereka miliki dapat dilihat bahkan dari jarak ribuan mil, murid Sein pedang bercahaya. Di mana dia? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa itu adalah Yan Kong, tangan kanan Qin Tian, peringkat 3 besar di Sekte Xuantian dan dalang di balik penyerangan ini. Murid Master Pedang Yao Guang, aku, Yan Kong, ada di sini. Mengapa kau tidak datang untuk mati? Bab 1625 tidak ada yang bisa pergi. Beberapa ratus mil jauhnya, cahaya bulan perak telah memadat menjadi bulan di atas gunung, dan seseorang berdiri di atas bulan yang menonjol. Orang ini diselimuti oleh cahaya bulan perak yang membuatnya terlihat anggun. Itu Yan Kong. Yan Kong benar-benar ada di sini. Murid Master Pedang Yao Guang sudah ditakdirkan sekarang. Aku khawatir dia tidak menyangka bahwa Yan Kong benar-benar ada di sini setelah begitu terkenal sebelumnya. Kemunculan Yan Kong langsung menyebabkan keributan di antara para penonton yang memperhatikan pertarungan ini. Lagi pula, siapa di medan perang tandus kuno yang tidak tahu 3 besar di Sekte Xuantian? Mereka bukan hanya 3 besar di Sekte Xuantian tetapi juga 3 besar di medan perang tandus kuno. Kekuatan para jenius generasi emas yang diajarkan secara pribadi oleh Tian Xuanzi jauh melebihi imajinasi semua orang, dan penampilan Yan Kong menarik perhatian semua orang. Penguasa suci langit yang mendalam, tak terkalahkan di padang tandus kuno. Penguasa suci langit yang mendalam, tak terkalahkan di padang tandus kuno. Murid-murid Sekte Xuantian meraung, membuat Yan Kong terlihat luar biasa di puncak gunung salju. Yan Kong ada di sini. Murid Master Pedang Yao Guang, datang dan terima kematianmu. Yan Kong meraung. Melambaikan tangannya, dia meraih seorang murid Sekte Pedang. Hahaha, Lin Yun, bukankah kau sombong? Mohon padaku, dan aku akan melepaskan mereka. Murid Sekte Pedang yang dicengkeram oleh Yan Kong kesakitan saat dia meronta. Murid Sekte Pedang saya bisa kalah, tapi tak satu pun dari kami yang takut mati. Yan Kong, jangan pernah berpikir untuk menggunakan nyawaku untuk mengancam kakak senior Lin. Murid Sekte Pedang itu meronta, dan dia mengedarkan asal naganya, yang membuat tubuhnya mulai memanas. Yan Kong langsung menyadari bahwa murid Sekte Pedang ini ingin menghancurkan diri sendiri. Tapi saat dia ingin merespon, sudah terlambat. Kakak senior Lin, balas dendam untukku. Murid dari Sekte Pedang itu meledak, dan sinar pedang yang menakutkan berkobar dengan ganas seperti matahari yang cerah. Tapi sinar itu hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum padam. Itu seperti kembang api yang mekar sesaat. Murid Sekte Pedang benar-benar keras kepala. Yan Kong mencibir, tapi tidak ada perubahan di wajahnya. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Melambaikan tangannya, dia menyerbu ke arah Yan Kong. Adegan ini membuat hati Gong Sun Yan, Jisuk Xuan, dan Jin Suanyi tenggelam. Itu adalah kedalaman lembah salju Sein Constellation, dan Yan Kong dengan sengaja mencoba menarik perhatian Lin Yun. Hahaha. Yan Kong tertawa dengan ejekan di dalam pupil matanya sebelum menghilang dalam sekejap. Kecepatan Lin Yun sangat cepat, dan dia mendarat di tanah kosong ini dalam beberapa kilatan. Tanah itu tertutup salju, dan banyak mayat di tanah. Di antara mayat-mayat itu adalah murid-murid dari Sekte Pedang dan Sekte Xuantian. Yan Kong mendarat di gunung tidak terlalu jauh dan dengan dingin menatap Lin Yun. Lembah salju rasi bintang suci tidak jauh darinya, dan pertempuran sengit masih berlangsung. Ini melegakan Lin Yun karena sebagian besar murid-murid Sekte Pedang masih ada. Tiba-tiba, beberapa garis terbang, dan 7 sosok muncul di belakang Yan Kong. Mereka adalah murid utama dari berbagai sekte besar, dan mereka adalah para jenius dari generasi emas. Mereka berbakat dan dianggap sebagai elit di medan perang tandus kuno. Mereka melayang di udara dan mengeluarkan tekanan yang menakutkan seperti gunung dengan cahaya yang bersinar terang di tubuh mereka. Mereka seperti Jenderal Dewa Kuno, memiliki artefak suci tingkat atas, 30.000 artefak suci rune, atau artefak suci yang diukir dengan roh kemuliaan. Kamu benar-benar berani datang. Yan Kong tersenyum dingin. Seharusnya aku membunuhmu dengan tamparan di luar medan perang tandus kuno. Murid Master Pedang Yao Guang. Kakak senior Yan, kau terlalu sopan padanya. Sein Pedang Bercahaya sudah menjadi orang yang sudah mati, jadi siapa yang akan mengenalinya sekarang? Di domain tandus kuno saat ini, siapa yang tidak tahu bahwa penguasa suci langit yang mendalam adalah yang terkuat? Penguasa langit suci yang mendalam, tak terkalahkan di tandus kuno. Dia akan mendominasi seluruh domain tandus kuno cepat atau lambat. Apakah Sekte Pedang ingin kembali menjadi tanah suci? Bermimpilah.
Aku pernah melihat orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh itu. Karena dia berani datang dan menghadapi kematian, kami akan mengambil kepala orang itu, kalau begitu. Murid-murid kepala sekte besar telah lama bergabung dengan sekte Suantian, dan mereka memandang Lin Yun dengan niat membunuh yang memenuhi murid-murid mereka seperti Yan Kong. Formasi yang sangat besar. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu takut sekarang. Sayang sekali tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut untuk memohon belas kasihan. Murid Master Pedang Yao Guang, kamu harus mati hari ini, tidak peduli apapun yang terjadi. Yan Kong berkata dengan dingin, berdiri di puncak gunung. Memohon belas kasihan. Aku di sini untuk membunuh. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi tanpa cedera. Lin Yun berkata dengan tenang. Hahaha. Kelompok itu tertegun sejenak sebelum mereka mulai tertawa. Seorang murid kepala tertawa, kakak senior Yan, dia bilang tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Hahaha. Kata-katanya membuat semua orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Yan Kong mencibir, sebaiknya kamu lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri dan sesama murid yang terjebak di lembah. Mu Suekin cukup bagus, dan kudengar Putri Jian Jingtian sangat cantik. Hahaha. Kata-kata itu membuat pupil mata Lin Yun bersinar dengan cahaya dingin saat dia memelototi Yan Kong. Melihat tatapan Lin Yun, Yan Kong berkata dengan dingin, tak satu pun dari kalian yang boleh bergerak. Aku akan menekannya hari ini. Ketika dia selesai, awan iblis di langit pecah dan cahaya bulan perak menyinari dia. Garis besar bulan telah muncul di belakangnya. Yan Kong yakin bahwa dia bisa dengan cepat menangani Lin Yun sendirian. Bahkan jika Lin Yun ingin melarikan diri, tidak mungkin dengan adanya murid-murid kepala sekte besar di sini. Murid Master Pedang Yao Guang ditakdirkan untuk mati hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lin Yun, aku sudah lama ingin membunuhmu. Wajah Yan Kong menjadi menyeramkan dan muncul di hadapan Lin Yun. Saat rasi bintangnya terbuka, bulan perak terbang keluar. Itu adalah rasi bintangnya, sebuah bulan yang terlihat seperti dibuat dari Merkuri. Dia ingin menggunakan rasi bintangnya untuk menekan murid Master Pedang Yao Guang dan mengulangi tragedi sekte pedang yang terjadi 2 dekade yang lalu. Mendorong telapak tangannya keluar, awan putih terbang keluar dari balik bulan perak, dan awan putih itu seperti tirai yang langsung menekan niat pedang langit Lin Yun. Berlutut. Yan Kong meraung, telapak tangannya meraih kepala Lin Yun. Saat berikutnya, tabrakan besar terjadi, dan tanah mulai bergetar hebat. Terlalu lemah. Yan Kong bahkan belum mendorong kanon langit mendalamnya sampai batasnya, dan niat pedangnya sudah ditekan. Lin Yun hanya mampu menggertak orang biasa. Itu benar. Kultivasinya tidak ada apa-apanya di hadapan seorang jenius sejati. Niat pedang langitnya ditekan sekarang. Coba lihat apa yang bisa dia lakukan sekarang. Semua orang mengejek, menggelengkan kepala ketika mereka melihat aura pedang Lin Yun ditekan. Tapi saat berikutnya, semua orang tercengang saat Lin Yun mengangkat kepalanya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Lin Yun tidak mundur selangkah pun saat kedua telapak tangan itu bertabrakan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut, dan wajah mereka berubah. Berlutut. Yan Kong terbang dengan marah setelah melihat ini, dan api perak mulai berkobar di belakangnya yang segera mengembun menjadi sepasang sayap. Ketika dia mengepakkan sayapnya, api dingin menyapu. Sungguh mengejutkan bahwa Yan Kong menggenggam niat api suci yang langka. Tapi penampilan Lin Yun tidak kalah. Sepasang sayap gagak emas terbentang di belakangnya. Api suci berkobar di setiap bulunya, membuatnya terlihat seperti matahari besar yang melayang di udara, dan aura yang dia keluarkan juga mulai meningkat. Saat sayap gagak emas mengepak, api suci teratai emas menyapu dan bertabrakan dengan api suci dingin. Ketika dua api yang berbeda bertabrakan, lingkungan dalam radius 100 mil diselimuti api. Di bawah lautan api, telapak tangan mereka bertabrakan, dan mereka melepaskan aura yang menakutkan. Ini terlalu menakutkan karena cahaya yang dilepaskan oleh mereka dapat dilihat bahkan dari jarak beberapa ratus mil. Hal ini membuat para jenius dari pasukan lain tercengang. Bagaimana ini mungkin? Yan Kong, yang menggenggam niat api es kelas 5 dan berada di puncak alam nadi naga pulsa keempat tidak bisa mengalahkan Lin Yun setelah menekan niat pedangnya. Ini terlalu sulit dipercaya. Tapi Lin Yun dalam hati meraung dan memanggil kuali pemusnahan dunia naga Phoenix dari lautan asal naganya. Saat kuali iblis pecah dari samudra asal naganya di Istana Ungu, tubuhnya dipenuhi dengan aura iblis tak terbatas yang membuat pupil matanya menjadi hitam. Auranya langsung menerobos berbagai batasan dan mencapai ketinggian alam nadi naga pulsa kelima, membuat Yan Kong terbang di bawah tatapan yang luar biasa. Beraninya kamu. Hati Yan Kong tenggelam ketika dia mundur.
Saat dia melayang di udara, dia mendorong telapak tangan kirinya. 9 bulan jatuh surgawi. Di bawah telapak tangannya, 8 berkas sinar bulan turun dari langit, yang membuat telapak tangan ini terlihat menakutkan. Tetapi ketika telapak tangannya akan jatuh, Lin Yun melipat sayap gagak emasnya, mengedarkan jurus suci gagak emas. Teknik bela diri roh hantu tingkat tinggi dari Yan Kong terasa seperti telah menghantam gunung. Di sisi lain, Lin Yun tidak menggerakkan sayapnya. Ketika dia membukanya, Yan Kong dengan cepat dikirim terbang menjauh. Saat darah menetes dari bibir Yan Kong, Lin Yun mengangkat tangannya dan menekan ke bawah sebelum Yan Kong bisa merespon, mengeksekusi pegangan naga biru. Saat cakar naga besar keluar dari awan, cakar itu terbang dengan telapak tangan Lin Yun. Yan Kong mengatupkan kedua telapak tangannya, ingin melipat sayap peraknya. Tapi sebelum dia bisa, sayap gagak emas itu seperti dua bilah yang mengiris sayap Yan Kong, menyebabkan Yan Kong menjerit kesakitan. Sayapnya telah menjadi dua bagian yang berdarah. Ketika cakar naga itu turun dari langit, tanah retak, dan salju beterbangan. Adegan Yan Kong yang ditekan membuat semua orang tercengang.